Halo teman-teman, kembali lagi sama aku, Lady Devia Dasari. Aku dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ya. Terima kasih. Nah teman-teman, belajar bersama pada kali ini, kita akan membahas tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua yaitu kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga yaitu kinerja individu atau pekerjaan, pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Nah, kemudian garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja ini sebagai hasil, bukan karakter sifat dan perilaku. Sedangkan menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Nah, kinerja sendiri merujuk pengertian sebagai perilaku. Merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi, tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja ini mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Kemudian, pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran ada 3. Yang pertama, pendekatan personality traits mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua yaitu pendekatan perilaku, yaitu mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respons terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan. Menurut De Vries dan kawan-kawan, 1981. Kemudian apa saja sih aspek pengukuran kinerja? Yang pertama yaitu produktivitas. Yang kedua kualitas, ketiga ketepatan waktu, 4 putaran waktu, 5 penggunaan sumber daya, dan 6 biaya. Nah, apa saja sih jenis-jenis ukuran kinerja? Yang pertama, ukuran uang, yaitu pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Yang kedua, ukuran upaya atau dampak, yaitu capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayan, dan kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga, yaitu ukuran reaksi, yaitu penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Yang keempat, ukuran waktu. Ada pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respons, dan jumlah sasaran. Kemudian, apa saja sih ukuran kinerja dalam dimensi kualitas? Yang pertama, kehandalan. 2, daya tanggap. 3, kompetensi. 4, akses. 5, kesopanan. 6, komunikasi. 7, kejujuran. 8, keamanan. 9, pengetahuan terhadap pelanggan. 10, bukti langsung. Kemudian, perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kerja. Yang pertama, pengukuran kerja dari aspek keuangan, yaitu biaya administrasi minimal. Yang kedua, pengukuran aspek pelanggan, yaitu kepuasan pelanggan dan pelayanan efektif. Yang ketiga, aspek proses bisnis internal, yaitu sistem kontrol, pengadaan efektif, memenuhi sasaran kebijakan publik. Yang keempat, aspek pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu tersedianya informasi pembuatan keputusan, kerja, dan kepuasan pegawai. Kemudian ada indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama, produktivitas. 2, kualitas layanan. 3, responsivitas. 4, responsibilitas. 5, akuntabilitas. Kemudian ada indikator penilaian kinerja organisasi. Yang pertama, efisiensi, yaitu mempertimbangkan tentang keberhasilan organisasi pelayan publik
mendapat laba, memanfaatkan faktor produksi serta mempertimbangkan yang berasal, dan rasionalitas ekonomi. 2. Efektivitas, yaitu rasionalitas teknis, nilai misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. 3. Keadilan, yaitu distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. Yang keempat, daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Dan ini video terakhir aku. Sampai jumpa di video lain yang bukan tentang pembelajaran. Terima kasih karena sudah menonton.